Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saran, yuk kita belajar bersama-sama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita sebut dengan KPK. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya ya. Untuk mencari KPK, kita bisa menggunakan kelipatan persekutuan, di mana kita cari terlebih dahulu masing-masing kelipatan bilangannya, lalu cari kelipatan yang nilainya sama yang paling kecil. Sebagai contoh, tentukan KPK dari 5 dan 6. Ya, kita langsung saja ya, cari kelipatan 5 dan 6-nya. Ya, masih ingat ya, bagaimana cara mencari kelipatan suatu bilangan? Yang pertama, kita cari terlebih dahulu kelipatan 5. Yang termasuk kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, lalu 40, 45, 50, 55, 60, lalu selanjutnya 65, 70, dan seterusnya. Ya, itu kelipatan 5 ya. Kemudian kita cari juga kelipatan 6-nya. Ya, yang termasuk kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, lalu 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, dan seterusnya. Oke, kita sudah mencari kelipatan 5 dan kelipatan 6-nya ya. Selanjutnya kita lihat dari kelipatan 5 dan 6, bilangan mana saja yang merupakan kelipatan persekutuannya? Ya, benar sekali. Bilangan yang termasuk kelipatan persekutuan dari 5 dan 6, yaitu bilangan 30, 60, dan seterusnya. Kemudian, setelah kita menemukan bilangan kelipatan persekutuan dari 5 dan 6, langkah selanjutnya kita cari KPK-nya. Namun sebelum itu perlu diingat, untuk mencari KPK berarti kita pilih kelipatan persekutuan yang paling kecil atau yang terkecil. Oke, jadi kira-kira kelipatan persekutuan mana yang paling kecil? Ya, benar. Karena kelipatan persekutuan yang paling kecil di antara 30 dan 60 yaitu 30, maka KPK-nya yaitu 30. Jadi kesimpulannya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 6 yaitu 30. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya sahabat saran. Selain kita menggunakan kelipatan persekutuan, ada cara lain juga yang bisa kita gunakan untuk menentukan KPK, yaitu dengan cara menggunakan pohon faktor. Sebagai contoh, kita gunakan soal sebelumnya, yaitu tentukan KPK dari 5 dan 6. Oke sahabat saran, untuk menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, yaitu langkah pertama kita cari terlebih dahulu pohon faktor dari 5 dan 6-nya. Ya, yang pertama kita cari pohon faktor dari 5. Langsung saja ya, kita tuliskan 5. Lalu 5 kita bagi dengan bilangan berapa? Ya, benar sekali. Karena 5 merupakan salah satu bilangan prima, berarti langsung saja kita bagi 5 dengan 5.
Oke, berarti kita tuliskan di sebelah kiri ya, 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, kita tuliskan hasilnya yaitu 1 di bagian kanan ya. Oke, kita tuliskan sama dengan 1. Karena hasilnya sudah sama dengan 1, maka sudah kita peroleh untuk pohon faktor dari 5-nya. Langkah selanjutnya kita cari pohon faktor dari 6. Langsung saja kita tuliskan 6. Lalu 6 kita bagi dengan bilangan berapa? Ya, benar sekali. Kita bagi 6 dengan 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, pohon faktor dari 6 sudah kita dapatkan juga ya. Langkah berikutnya yaitu kita tuliskan dalam bentuk perkalian. Yang berarti 5 sama dengan, kita lihat pohon faktor dari 5. Pada pohon faktor 5 terdapat bilangan 5 dan 1. Jadi kita tuliskan 5 dikali 1. Atau bisa saja kita tuliskan 1 dikali 5 ya, sama saja. Lalu untuk bilangan 6, kita lihat pohon faktor dari 6. Pada pohon faktor dari 6 terdapat bilangan 2, 3, dan 1. Akan tetapi kita tuliskan untuk perkalian 6-nya yaitu 6 sama dengan 2 dikali 3. Kenapa kita tidak sertakan untuk bilangan satunya? Karena bilangan 1 tidak akan mempengaruhi nilainya ya. Jadi kita tuliskan 6 sama dengan 2 dikali 3 saja. Langkah selanjutnya kita cari KPK-nya. Sebelum itu, jadi untuk menentukan KPK dengan pohon faktor berarti kita kalikan semua faktornya dan kemudian jika terdapat faktor yang sama, maka kita pilih faktor yang paling besar nilainya. Atau biasanya saya gunakan istilah untuk mencari KPK yaitu kecil tapi banyak maunya. Itu hanya istilah saja ya untuk mempermudah kita mencari KPK-nya. Ya, kita lanjutkan untuk mencari KPK-nya. Kita lihat pada perkalian 5 dan 6, terdapat bilangan yang sama tidak? Ya, tidak ada ya. Jadi kita kalikan semua bilangannya. Sehingga KPK dari 5 dan 6 yaitu sama dengan 5 dikali 1 dikali 2 dikali 3. Jadi 5 dikali 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan berapa ya? Ya, benar sekali. Sama dengan 30. Jadi kesimpulannya KPK dari 5 dan 6 yaitu 30. Kita lihat, baik kita gunakan dengan cara mencari kelipatan persekutuan secara langsung maupun dengan cara pohon faktor, hasilnya sama saja ya. Sehingga kita bisa pilih salah satu cara saja, cara mana yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengerjakannya ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Untuk lebih paham lagi, kita gunakan dua cara ya. Yang pertama, kita cari kelipatan persekutuannya secara langsung. Berarti, langkah pertama kita cari kelipatan 6 dan 8 terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari kelipatan 6-nya. Ya, yang termasuk kelipatan 6 yaitu ada 6, lalu 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, lalu 54, 60, dan seterusnya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita perlu ingat ini. Untuk mencari KPK dengan kelipatan persekutuan, kita cari kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil ya. Berarti cara mudahnya yaitu jika kita menemukan bilangan yang nilainya sama pertama kali,
berarti itu KPK yang kita cari ya. Sehingga kita tidak perlu untuk mencari kelipatan seterusnya. Ya, kita lanjut cari kelipatan 8. Jadi, yang termasuk kelipatan 8 bilangan apa saja? Ya, yang termasuk kelipatan 8 yaitu yang pertama 8. Kita lihat pada kelipatan 6 terdapat bilangan 8 tidak? Ya, pada kelipatan 6 tidak ada bilangan 8 ya. Jadi kita lanjutkan untuk mencari kelipatan 8-nya. Kelipatan 8 yang kedua yaitu 16. Kita lihat lagi pada kelipatan 6. Ternyata pada kelipatan 6 tidak ada bilangan 16. Sehingga kita lanjutkan kelipatan 8 berikutnya yaitu 24. Kita lihat pada kelipatan 6. Ternyata bilangan 24 terdapat juga pada kelipatan 6. Sehingga kita temukan kelipatan persekutuan yang pertama atau yang terkecil antara 6 dan 8 yaitu 24. Hal ini juga berarti kita telah menemukan KPK-nya yaitu 24. Jadi kesimpulannya KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Sampai di sini kita sudah bisa menemukan KPK-nya sehingga kita tidak perlu lagi mencari kelipatan 8 lainnya. Tapi, jika kalian penasaran, kita teruskan saja untuk kelipatan 8 berikutnya, yaitu sebagai berikut. Oke, kita lihat ternyata setelah kita mencari kelipatan 8, untuk kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 yaitu 24, 48, dan seterusnya. Sedangkan untuk KPK, kita cari kelipatan persekutuan yang terkecil. Kita lihat kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 bilangan berapa ya? Ya, benar sekali. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 yaitu 24. Sehingga KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Ya, jadi terbukti ya hasilnya sama saja. Ya, jadi seperti itu ya sahabat saran. Cara mudah untuk menentukan KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan secara langsung. Jadi langsung kita cocokkan antara dua kelipatan. Kemudian ketika kita menemukan kelipatan yang sama pertama kali, berarti itu kelipatan persekutuan yang terkecilnya. Yang berarti kelipatan tersebut juga merupakan KPK-nya. Jadi kesimpulannya kita sudah dapatkan untuk KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya sahabat saran. Kemudian kita coba untuk mencari KPK-nya dengan menggunakan cara pohon faktor. Yang pertama kita cari pohon faktor 6 terlebih dahulu. Oke, kita tuliskan 6. 6 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, sudah sama dengan 1 ya. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 8. Ya, kita tuliskan 8. 8 kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu 4 kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya 2 kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, sudah sama dengan 1. Sehingga kita sudah dapatkan pohon faktor dari 6 dan 8 ya. Langkah berikutnya kita tuliskan dalam bentuk perkalian. Kita tuliskan untuk bentuk perkalian dari 6 berarti 6 sama dengan 2 dikali 3. Lalu bentuk perkalian dari 8 yaitu 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa kita tuliskan sama dengan, karena 2-nya ada 3, maka kita tuliskan
sama dengan 2 pangkat 3 ya. Selanjutnya kita tentukan nilai KPK-nya. Perlu diingat untuk menentukan KPK dengan menggunakan poin faktor, yaitu kecil banyak maunya. Yang artinya kita ambil semuanya ya. Oke, berarti untuk KPK-nya sama dengan, kita lihat pada bentuk perkalian 6 dan 8, keduanya terdapat bilangan 2 ya. Akan tetapi pada perkalian 6, bilangan 2 yaitu 2 atau 2 pangkat 1, sedangkan pada perkalian 8, 2 pangkat 3. Apakah kita tulis semuanya? Tentunya tidak ya sahabat saran. Ternyata selain kecil banyak maunya, KPK juga sangat pintar. Maksudnya pintar di sini yaitu jika menemukan faktor yang sama, maka yang dipilih yaitu nilai yang paling besar. Sehingga dari 2 atau 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3, mana yang kita pilih? Ya, benar sekali. Kita pilih pangkat yang paling besar ya, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga kita tuliskan pada KPK 2 pangkat 3, lalu dikali, ingat ya banyak maunya KPK ini. Jadi kita kalikan lagi faktor lainnya. Kita lihat pada faktor 6 terlebih dahulu. Ternyata ada bilangan 3, maka kita kalikan dengan 3. Lalu ada lagi tidak? Oke, sudah tidak ada lagi ya pada perkalian 6. Kemudian kita lihat pada perkalian 8, masih ada lagi tidak ya untuk faktor lainnya? Ya, sama-sama sudah tidak ada ya. Sehingga untuk perhitungan KPK-nya sudah kita dapatkan, yaitu KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 8 ya. Berarti langsung saja kita tuliskan sama dengan 8 dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24, benar sekali. Oke, kita tuliskan sama dengan 24. Jadi kita dapatkan untuk KPK-nya sama dengan 24 ya. Oke, kesimpulannya untuk KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Oke, dari kedua cara kita temukan hasilnya sama, bahwa untuk KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Ya, masih semangat ya sahabat saran? Untuk lebih paham lagi kita ke soal berikutnya. Tentukan KPK dari 20 dan 24. Oke, yang pertama kita cari KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Ya, berarti langsung saja kita cari kelipatan 20 dan 24. Untuk kelipatan 20 kita dapatkan 20, 40, 60, 80, 100, lalu 120, 140, 160, 180, 200, kemudian 220, 240, 260, 280, 300, dan seterusnya. Lalu kemudian kita cari untuk kelipatan 24-nya. Perlu diingat ketika mencari kelipatan 24, sambil kita lihat kelipatan 20-nya. Jika sudah menemukan kelipatan yang sama, berarti itu nilai KPK-nya. Oke, untuk kelipatan 24 yaitu ada 24. Oke, kita lihat tidak ada ya pada kelipatan 20. Kemudian untuk kelipatan 24 selanjutnya ada 48. Kita lihat lagi, ternyata tidak ada pada kelipatan 20. Kita lanjutkan. 72. Ya, 72 ternyata juga tidak ada pada kelipatan 20. Kita lanjut kelipatan berikutnya. 96. Ya, 96 juga tidak ada. Kita lanjutkan lagi.
120. Kita lihat ternyata 120 juga merupakan kelipatan dari 20. Sehingga karena 120 merupakan kelipatan dari 20 dan 24, maka kita dapatkan untuk nilai KPK-nya ya, yaitu 120. Kemudian, apakah perlu kita melanjutkan mencari kelipatan 24? Ya, karena kita sudah mendapatkan nilai KPK-nya, sebenarnya kita tidak perlu untuk melanjutkan mencari kelipatan 24. Akan tetapi, jika sahabat sekarang penasaran untuk kelipatan 24 selanjutnya, berikut ini yang merupakan kelipatan 24 selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya sudah kita dapatkan. Untuk KPK dari 20 dan 24 yaitu 120. Kita lanjutkan untuk mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor ya. Ya, kita cari pohon faktor dari 20 dan 24 terlebih dahulu. Yang pertama kita cari pohon faktor dari 20. Berarti kita langsung tuliskan 20. 20 dibagi dengan berapa? Ya, 20 kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Lalu 10 kita bagi dengan 2 lagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 5 kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Oke, karena sudah sama dengan 1, kita lanjutkan cari pohon faktor dari 24. Langsung saja kita tuliskan 24. 24 kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lalu 12 kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 kita bagi dengan 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, kita sudah dapatkan untuk pohon faktor dari 20 dan 24 ya. Langkah berikutnya kita tuliskan dalam bentuk perkalian. Sehingga untuk bentuk perkalian dari 20 yaitu 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Kita lihat 2 dikali 2, berarti 2-nya ada 2 ya. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 2 pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan 5. Sehingga bentuk perkalian 20 menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk bentuk perkalian dari 24. 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ya, benar sekali. Kemudian karena 2 dikali 2 dikali 2, berarti 2-nya ada 3 ya. Sehingga kita dapat tuliskan sama dengan 2 pangkat 3. Ya, benar sekali. Lalu kita kalikan dengan 3. Sehingga untuk perkalian 24-nya menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Ya, karena kita sudah dapat bentuk perkalian dari 20 dan 24, kita lanjutkan untuk mencari KPK-nya. Ingat ya, KPK kecil, banyak maunya, dan pintar. Kita lihat pada perkalian 20 dan 24. Pada perkalian 20 terdapat 2 pangkat 2, sedangkan pada perkalian 24 terdapat 2 pangkat 3. Ya, sama-sama bilangan 2 ya. Tetapi kita pilih yang mana untuk menjadikannya perhitungan dalam KPK? Ya, benar sekali. Kita pilih pangkat yang paling besar ya, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita lihat pada perkalian 20 terlebih dahulu. Ternyata terdapat faktor atau bilangan lainnya yaitu 5.
berarti pada KPK kita tuliskan dikali 5. Oke, masih ada lagi tidak pada perkalian 20? Sudah tidak ada lagi ya. Maka kita lihat pada perkalian 24. Ternyata selain 2/3 terdapat juga bilangan atau faktor lainnya yaitu 3. Maka pada perhitungan KPK kita kalikan 3. Oke, kita tulis dikali 3. Kemudian masih ada lagi tidak pada perkalian 24? Ternyata sudah tidak ada lagi ya untuk faktor atau bilangan lainnya. Sehingga kita dapatkan untuk perhitungan KPK-nya yaitu 2/3 dikali 5 dikali 3. Sama dengan 2/3 sama saja dengan berapa? Ya, sama dengan 8 ya. Kita tuliskan 8. Kemudian dikali 5 dikali 3. Oke, kita hitung 8 dikali 5 dikali 3 sama dengan, ya benar sekali, sama dengan 120 ya. Berarti kita tuliskan sama dengan 120. Sehingga kita dapatkan untuk nilai KPK-nya 120 ya. Jadi kesimpulannya KPK dari 20 dan 24 yaitu 120. Oke, dari kedua cara kita temukan hasilnya sama, yaitu untuk KPK dari 20 dan 24 adalah 120. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya, sahabat saran. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng bersama Saran. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.